Apakah Agung sukses menaiki mobil BM1A atau sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat bertemu kembali dengan saya Safriadi dari berazam.com, mengupas dan mengulas informasi terkini pemilihan wali kota Pekanbaru tahun 2024. Nama Ketua Partai Demokrat Provinsi Riau, Agung Nugroho, memang sudah sangat dikenal luas oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Politisi sekaligus organisatoris ini sudah lama berkiprah di kota bertuah ini. Memasuki tahun politik, pemilihan wali kota Pekanbaru, Agung boleh disebut saat ini menjadi satu-satunya bakal calon yang paling siap. Mengapa demikian? Di tengah bakal calon lain sibuk mendeklarasikan diri menjadi balon dan melakukan pendekatan ke partai-partai politik, Agung sudah membangun koalisi setidaknya dengan 3 partai. Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan terakhir ia juga mendapat dukungan dari Ketua DPC Partai Hanura Ali Suseno. Usai mengembalikan formulir, Ketua DPC Partai Hanura Ali Suseno dengan tegas mengatakan bahwa partainya siap mendukung sekaligus mengusung Agung menjadi calon wali kota Pekanbaru. Ini baru keren. Agung sigap, cepat, dan tangkas melobi partai politik. Koalisi 3 partai, Demokrat, Gerindra, dan Hanura, itu sudah lebih dari cukup bagi Agung untuk diusung menjadi calon wali kota. Saat ini kursi DPRD Pekanbaru berjumlah 50. Jika 20% itu dikonversikan ke kursi DPRD, jumlahnya 10 kursi. Kalau Agung memiliki 17 kursi dari 3 partai, itu berarti sudah jauh melampaui ambang batas pencalonan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, pertanyaan kita sekarang, siapa yang akan menjadi lawan tanding Agung pada Pilwako tahun 2024 ini? Kami dari berazam.com mencatat setidaknya ada 16 nama figur yang sekarang digadang-gadang atau mendeklarasikan diri menjadi bakal calon. Supaya tidak repot menyebutnya, karena jumlahnya banyak, saya akan membagi 16 nama ini ke dalam beberapa kelompok. Ada dari partai politik, ada dari swasta, juga ada dari birokrat. Nah, sekarang kita mulai dari nama-nama dari partai politik. Partai Golkar setidaknya terdapat 3 nama. Pertama, Parisman Ikhwan, anggota DPRD Provinsi Riau. Kedua, Ida Yulita Susanti, anggota DPRD Pekanbaru. Ketiga, Rahman Shah, dokter sekaligus pengusaha di kota Pekanbaru. Dari PKS muncul nama Ihsan, ahli tata kota Pekanbaru. Dari Gerindra ada nama Ginda Purnama, wakil ketua DPRD Pekanbaru. Nasdem ada 2 nama. Pertama, Abu Bakar Siddiq, ketua Partai Nasdem sekaligus pengacara di Pekanbaru. Lalu ada nama Zulfan Hafiz, anggota DPRD Pekanbaru. Partai Amanat Nasional
memberikan rekomendasi untuk calon wakil wali kota kepada Ade Hartati Rahmat, anggota DPRD Provinsi Riau. Nah, dari swasta ada beberapa nama yang kami inventarisir. Pertama ada Erizal Muluk, mantan wakil wali kota pada masa wali kota Herman Abdullah. Juga ada nama Nasir Dey, pengusaha dan pernah menjadi Direktur Utama PT Serana Pembangunan Riau. Ada nama Endang Sukarelawan. Ini tokoh lama. Pernah menjadi anggota DPRD Pekanbaru, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, juga pernah menjadi Ketua DPRD Siak dan Ketua DPD Partai Golkar di Siak Si Indrapura. Ada juga nama Ragil Ibnu Hajar, seorang notaris di Pekalan Kerinci, dan kini sedang menyelesaikan studi doktor ilmu hukum pada pasca sarjana Universitas Islam Riau. Dari kalangan birokrat muncul nama M. Nur, mantan sekretaris kota Pekanbaru. Kemudian ada pula nama Kamsul, mantan penjabat Bupati Kampar. Terakhir Muflihun, mantan penjabat wali kota Pekanbaru selama 2 tahun. Nah, inilah nama-nama bakal calon yang kini mengemuka di masyarakat Pekanbaru dan menyatakan siap menjadi calon wali kota Pekanbaru. Tapi yang baru mendapatkan dukungan partai politik di samping Agung Nugroho adalah Dr. Ihsan. Dr. Ihsan itu sudah dipastikan diusung oleh PKS untuk calon wali kota. Di luar Dr. Ihsan belum ada satupun nama yang mendapat dukungan partai. Masyarakat Pekanbaru saat ini sedang menunggu kepastian apakah mantan pejabat wali kota Muflihun akan ikut bertarung dalam pemilihan wali kota atau tidak. Informasi yang kami peroleh, Muflihun yang akrab dipanggil Uun masih dalam kondisi bimbang antara ikut dengan tidak. Karena masa pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara masih tersedia 12 sampai 14 tahun lagi. Nah, jadi ini sama kan seperti kata pepatah, gara-gara nak menangkap balam punai di tangan dilepaskan. Sayang, masa dinas 12 tahun sampai 14 tahun cukup panjang bagi karier birokrat Uun, sehingga sampai saat ini dia belum memberikan kepastian apakah akan maju atau tidak. Saya mencoba mengkonfirmasi keikutsertaan Uun ini melalui orang-orang terdekatnya. Setidaknya saya konfirmasi kepada 2 orang. Dan keduanya itu sama-sama mengatakan tidak tahu apakah ia maju atau tidak. Nah, detik-detik menjelang pelantikan penjabat wali kota oleh penjabat gubernur S.F. Haryanto kepada wartawan, Uun pun mengatakan belum ada kepastian apakah dirinya akan maju atau tidak. Kata Sekwan DPRD Provinsi Riau itu, semuanya harus dihitung secara hati-hati. Sebab masa pencalonan
wali kota Pekanbaru masih akan berlangsung di bulan Agustus mendatang. Sikap kehati-hatian Uun ini tidak patut kita apresiasi. Kenapa? Karena sekali layar terkembang berpantang surut ke belakang. Kalau sudah menyatakan tekad maju, ya maju. Apapun risiko harus dihadapi. Hitungan politik untuk jabatan wali kota itu tidak bisa diselingi dengan sikap bimbang, dengan sikap ragu, dengan sikap hati-hati. Karena keraguan dan kehati-hatian itu justru akan menjadi bumerang bagi Uun sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi perenungan bagi mantan penjabat wali kota ini. Kita berandai-andai, seandainya Uun tidak maju, maka kompetitor politik Agung Nugroho adalah Dr. Ihsan dari PKS. Dalam analisis kami, popularitas Dr. Ihsan memang masih jauh dibandingkan dengan Muflihun ataupun Agung Nugroho. Maklumlah, Dr. Ihsan baru gencar mensosialisasikan diri sebagai bakal calon wali kota beberapa bulan terakhir. Pun dia juga tidak pernah memegang jabatan publik, baik sebagai anggota DPRD Pekanbaru maupun anggota DPRD Provinsi Riau. Kalau saya tidak salah, dia juga pernah mencalonkan diri sebagai calon wali kota Dumai, bukan di Pekanbaru. Tapi yang patut diingat, mesin politik PKS itu melebihi daripada mesin politik partai-partai lain di Pekanbaru ini. Begitupun soliditas kader-kader PKS yang terkenal militan. Tidak berlebihan kalau pada pemilihan legislatif tahun 2024 kemarin, PKS berhasil menang di Pekanbaru dan memperoleh 8 kursi. Sama dengan kursi yang didapat oleh Partai Demokrat. Nah, kita lihat nanti apakah sampai bulan Agustus nanti popularitas dan elektabilitas Dr. Ihsan mampu mengimbangi popularitas Agung Nugroho. Agung Nugroho adalah tokoh muda yang sekarang berusia 40 tahun. Dia seorang politisi, juga seorang organisatoris. Karier organisasinya itu dimulai dari bawah sampai ke tingkat provinsi. Pernah menjadi ketua KNPI Pekanbaru, juga ketua Partai Demokrat Pekanbaru, sekarang ketua Partai Demokrat Provinsi Riau dan wakil ketua DPRD Provinsi Riau. Dia juga menjabat sebagai ketua Ikatan Motor Indonesia Provinsi Riau. Kinerja politiknya lumayan bagus. Tim suksesnya berjalan dengan baik. Baik untuk keperluan pemilihan legislatif kemarin maupun untuk keperluan pemilihan wali kota ini. Tidak berlebihan. Kalau saya katakan wajar apabila alumni Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau itu meraih suara tertinggi untuk perolehan kursi legislatif
DPRD Provinsi Riau dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru dengan 47.198 suara. Nah, ini sudah modal bagi Agung Nugroho untuk meningkatkan elektabilitasnya pada pemilihan wali kota nanti. Siapa yang akan berpasangan dengan Agung? Informasi yang kami dapatkan di lapangan, kalau Agung dari Partai Demokrat membangun koalisi dengan Partai Gerindra, maka kuat dugaan pasangannya adalah Ginda Purnama, yang baru saja terpilih pada pemilu legislatif kemarin menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Nah, apakah Ginda berani mundur sebagai anggota DPRD Riau pada saat pencalonan wali kota nanti? Ini yang kita belum tahu. Semua hitung-hitungannya ada pada Ginda Purnama. Tapi di luar Ginda, ada nama Ade Hartarti, politisi bertalenta perempuan, yang menurut informasi sudah mengantongi rekomendasi dari Partai Amanat Nasional untuk mencari pasangan calon wali kota. Bukan tidak mungkin kalau Agung tidak berpasangan dengan kader Partai Gerindra, maka terbuka peluang bagi Ade Hartarti bergandengan dengan Agung Nugroho. Kalau ini terjadi, komposisinya cukup bagus dan sangat berpotensi untuk memenangkan pertarungan di Pilwako. Tapi ingat, nama-nama lain juga sedang mempersiapkan diri. Misalnya M. Nur yang pernah menjadi Seko di Pekanbaru. Kami mendapat kabar ia sedang melakukan pendekatan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu juga dengan Kamsul, yang kini menjadi staf ahli gubernur. Diinfokan juga sedang mengincar PDIP. Dan yang tak kalah hebatnya, kita lihat nanti sepak terjang politik Nasir D, yang memang memiliki relasi politik cukup kuat, baik di provinsi maupun di pusat. Nasir sangat terbuka untuk diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana dengan Partai Golkar? Partai Golkar setakat ini, seperti yang tadi saya sampaikan, memiliki 3 kader. Ada Parisman, ada Ida, dan ada Rahman Shah. Nah, Parisman masih berhitung-hitung untuk mundur menjadi anggota DPRD Riau. Tinggal lagi Ida dengan Rahman Shah. Ida, kalau untuk posisi calon wali kota, saya masih ragu. Boleh jadi nanti dia akan digandengkan untuk posisi wakil wali kota. Tapi siapa calon wali kotanya? Ini yang masih menjadi teka-teki. Ada kabar yang kami dapatkan, kuat upaya untuk menggandengkan Muflihun dengan Ida dari Partai Golkar. Benar atau tidak, akan kita lihat perkembangannya sampai pada bulan Agustus ini. Lepas dari persoalan siapa yang akan bertanding dan bersanding dengan Agung Nugroho, banyak pihak menyebut bahwa
posisi Agung memang berada di atas angin. Bahkan tidak saja karena dia didukung oleh 3 partai dan kemungkinan akan bertambah lagi dukungan dari partai lain, tetapi jaringan politik Agung bersama Partai Demokrat jauh lebih siap dibandingkan partai-partai lain yang bisa mengimbangi jaringan politik Agung. Menurut hitungan kami adalah kader-kader PKS. Di luar PKS, kalau melihat kondisi bakal calon yang sudah mengemuka sekarang, maka Agung masih tetap akan melaju pencalonan wali kota ini. Apakah Agung sukses menaiki mobil BM1A atau sebaliknya? Kita lihat perkembangan politik Pilwako 2024. Yuk kita amati terus. Bravo. Agung keren. Balon lain, ayo. Intensifkan lobby politik, persiapkan diri sebaik mungkin untuk bertarung secara sehat dalam kancah politik pemilihan wali kota Pekanbaru tahun 2024. Kita bertemu kembali dalam edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.